Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sudahkah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima perjamuan kudus hari ini? Mari kita tenangkan hati pikiran kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Amin. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, tentunya kita akan menjadikan Dia sebagai center dalam hidup kita. Kita akan menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita, sebab Dia adalah juru selamat kita. Dia yang akan menuntun kita dalam jalan yang benar. Dan mari kita memuji memuliakan namanya, sebab Dia layak menerima semuanya itu. Mari kita naikkan pujian dengan judul yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bahwa hanya Tuhanlah yang terutama di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan musik yang tenang, mari kita naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang minggu lamanya Tuhan. Engkau telah memelihara kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau kembali memperkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh agung Engkau Tuhan, sungguh mulia Engkau Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami datang lebih dalam lagi menghadap hadirat-Mu, kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Seringkali kami melakukan kesalahan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, Engkau ampuni kami.
Engkau ampuni segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami layak datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami melalui anak-Mu yang mati di kayu salib. Dan di mana hari ini juga Tuhan kami akan memperingati kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di mana Engkau rela menebus setiap kami agar kami hidup di dalam kedamaian yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu, kami serahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya. Kiranya Tuhan yang memenuhi setiap hati kami, yang memenuhi setiap ruangan ini. Segala kuasa si jahat yang ingin mencuri konsentrasi kami, kami tolak demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus yang Kristus. Kiranya otoritas Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun badai kehidupan sangat menakutkan, ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, tetapi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Mari kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sama-sama katakan, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Katakan tiap langkahku. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sama-sama katakan, di waktu imanku mulai goyah. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat aku. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita ulangi di bait pertama. Saya berharap kaum bapak yang menyanyikan bait ini ya, yang kencang suaranya ya.
ibu-ibu jangan mau kalah ya. Mana suaranya kamu ibu-ibu? Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, tak tahu pasti ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga yang bakal. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita teruskan pujian kita. Dialah segalanya. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita. Dialah segalanya ya bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya dia bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilahkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dosaku aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuh, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh,
pujian yang sangat memberkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah dalam hidup kita terus mau dibentuk oleh Tuhan. Sama-sama katakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan
Kemana lagi kami harus mengarahkan pandangan kami ya Tuhan, selain memandang kaki salib-Mu atas karya penebusan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kemana lagi kami harus mencari hikmat selain dari merenungkan kebenaran firman-Mu setiap hari. Bagaimana lagi kami harus melakukan aktivitas kami dan menjalani hari-hari kami selain meminta pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Karena kami menyadari ya Tuhan, kami sangat terbatas. Seringkali kami melakukan hal-hal di mana kami tanpa memikirkan dampak dari tindakan kami ini Tuhan. Sehingga kecenderungan kami terus mengandalkan kemampuan kami daripada mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami mau menenangkan hati kami. Kami mau mengarahkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang peka, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, yang menegur kami, dan mengingatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas dalam berpengetahuan dan perkataan, kiranya Tuhan yang menuntun, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Bapak Ibu dapat membaca di Alkitab yang ada di Bapak Ibu dan juga di layar monitor yang sudah ditampilkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Begini firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, serta kita menerapkannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, pagi ini kita merenungkan satu tema, yaitu terobsesi oleh mode. Sekali lagi, melalui bacaan kita pagi ini, kita merenungkan satu tema, yaitu terobsesi oleh mode. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengawali khotbah pagi ini, izinkan saya memberikan satu pertanyaan kepada kita. Pertanyaan begini, apakah hidup modern bagi kita salah? Apakah hidup modern saat ini bagi kita salah? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, tentu tidak Bapak Ibu. Itu tidaklah salah. Mengapa? Karena perkembangan teknologi pasti memberikan manfaat bagi kita. Ya kan? Tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dan kemajuan ini dengan bijaksana. Karena dalam era perkembangan zaman yang begitu pesat perkembangannya saat ini Bapak Ibu, ada banyak dari kita yang mulai menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan era perkembangan zaman. Betul ya?
Di mana dalam hal ini dapat mempengaruhi pola pikir kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa? Karena ketika kita tidak mengikuti perubahan gaya hidup yang lagi berkembang pada zamannya, maka kita akan tertinggal oleh perubahan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya Bapak Ibu. Jika kita mengikuti perubahan zaman yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang dan sebagainya, maka kita bisa terobsesi. Kita bisa terobsesi dalam hal ini. Di mana segala sesuatu yang diutamakan adalah gaya hidup daripada memikirkan hal-hal lain yang lebih penting. Sehingga mengakibatkan adanya gaya hidup hedonisme, yaitu gaya hidup yang mencari kesenangan pribadi atau kepuasan tanpa batas. Contohnya dalam hidup kita sehari-hari, salah satu keinginan hati. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti menginginkan sesuatu hal yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita capai. Entah itu barang-barang mewah, fashion, penampilan, dan sebagainya. Ya kan? Yang membuat kita mulai berpikir bagaimana semua ini bisa saya dapatkan. Dan hal ini tidak hanya terjadi kepada orang tua. Anak-anak muda Kristen saat ini sudah terjadi Bapak Ibu. Salah satu perubahan gaya hidup yang begitu cepat mereka ikuti adalah fashion atau penampilan. Supaya mereka terlihat sempurna. Supaya mereka dianggap dan diterima di lingkungan sekitar. Dan tidak hanya kepada anak-anak muda. Anak-anak yang masih kecil pun sudah bisa terobsesi. Sudah bisa terobsesi dengan gaya hidup zaman sekarang. Bapak Ibu coba perhatikan di media sosial. Ada begitu banyak anak-anak yang masih kecil sudah menampilkan gaya hidupnya di platform. Seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya. Padahal seharusnya mereka ini dalam tahap menerima kasih sayang dari orang tua, malah menghabiskan waktunya dalam dunianya sendiri. Dan hal ini tidak hanya terjadi di media sosial Bapak Ibu. Di sekitar kita pun sudah pasti terjadi. Dengan anak-anak kita yang suka main gadget, yang suka main handphone, main games daripada belajar. Mungkin kita berpikir ya sudahlah, yang penting dia tenang. Ya kan, yang penting dia tidak rewel, biarkan saja. Namun sesungguhnya kita telah membangun kebiasaan yang buruk dan merusak perkembangan karakter mereka. Memang benar gadget adalah salah satu bagian dari hidup kita saat ini Bapak Ibu. Saya juga. Mengapa? Karena segala sesuatu ada jawabannya di sana. Mau cari jawaban mata pelajaran apapun, matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, pasti dijawab oleh Mbah Google. Betul ya? Bahkan ketika kita mencari tujuan arah kita, diberi petunjuk loh. 50 meter, belok ke kiri. 50 meter, belok ke kanan. Betul ya? Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah gadget memberikan karakter yang baik? Apakah gadget memberikan karakter yang baik bagi kita? Yang baik bagi keluarga kita? Bagi mereka, anak-anak kita? Tentu tidak sepenuhnya Bapak Ibu. Gadget hanya memberi solusi apa yang dibutuhkan, tetapi tidak memberikan nilai-nilai etika. Gadget hanya memberi petunjuk 50 meter belok ke kiri, tetapi tidak memberitahukan bahwa jalan yang menuju ke sana buntu atau jurang. Dan ini menurut saya sangat kacau Bapak Ibu. Bagaimana dalam hal ini jika saya memberi saran adanya keseimbangan. Adanya keseimbangan dalam menggunakan gadget untuk menentukan dampaknya. Mengapa? Jika kita menggunakan gadget dengan bijak, maka itu bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kita, bahkan di dalam keluarga kita. Tetapi jika kita menggunakannya secara berlebihan, dapat merusak perkembangan mereka.
seiring berjalannya waktu, yakin dan percayalah Bapak Ibu, mereka akan cepat memberontak. Sebab ada tujuan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Nah, dari pernyataan ini yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama, mengapa kita sering terobsesi dengan mode atau sering terobsesi dengan gaya hidup modern saat ini. Kemudian yang kedua, apa dampak obsesi terhadap gaya hidup modern bagi kehidupan orang beriman. Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menghindari gaya hidup modern yang dapat mempengaruhi pola hidup beriman. Dan yang keempat, amin Bapak Ibu, selesai. Kita diberkati firman Tuhan pagi ini. Nah, mari kita membahas satu persatu dari ketiga pertanyaan tadi melalui bacaan kita. Yang pertama, mengapa kita sering terobsesi dengan gaya hidup modern saat ini? Yaitu karena kita kekurangan iman. Karena kita kekurangan iman. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-15. Mohon ditampilkan ayatnya yang ke-15. Halo, mohon ditampilkan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam surat Yohanes ini ditunjukkan kepada seluruh komunitas Kristen yang sudah ditemui olehnya sebelumnya. Ia mengetahui bahwa jemaat Kristen ini akan menghadapi masalah. Dan masalahnya cukup serius. Di mana mereka akan menghadapi tantangan dari ajaran sesat. Yang akan mengakibatkan perpecahan dalam komunitas tersebut. Pada pasalnya yang kedua ini dibagi menjadi 4 bagian Bapak Ibu. Yaitu ayat 1 sampai ayat 6 berbicara tentang Yohanes mengingatkan jemaat untuk tidak berbuat dosa. Dan menyebutkan bahwa Kristus adalah pengantara bagi dosa mereka. Kemudian ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 berbicara tentang kasih kepada sesama. Dan dilanjutkan di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat yang sudah kita baca pagi ini serta kita renungkan berbicara tentang bahayanya kasih itu jika diarahkan dalam gaya hidup yang salah. Kemudian ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27 berbicara tentang Yohanes mengingatkan jemaat akan ada ajaran sesat yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus. Atau spesifiknya disebutkan anti-Kristus. Hal yang mendasari dalam ayat 15 ini kita bisa melihat pada ayatnya yang sebelumnya. Ayat ke-14. Di sana dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang-orang muda. Sesungguhnya surat ini ditunjukkan kepada 2 objek Bapak Ibu. Yaitu orang yang masih muda dan yang sudah dewasa. Ia mengawali dengan kata anak-anak sebab suratnya ini bersifat universal, bersifat umum. Yang menganggap bahwa mereka semua adalah anak-anaknya. Mereka semua adalah anak-anak rohaninya. Tanpa memandang umur dan status mereka. Hal yang menguatkan tanggapan ini, beberapa penafsir mengungkapkan adanya faktor umur. Antara si penulis surat dengan umur si penerima surat. Ia mengingatkan jemaat Kristen bahwa ajaran yang benar yang sudah kalian terima, hendaklah itu kalian mempertahankannya dengan teguh. Sehingga di ayatnya yang ke-15 menegaskan supaya janganlah kamu mengasihi dunia. Artinya begini Bapak Ibu, secara sederhananya, iman kalian hendaklah itu jangan kendor dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, perkembangan zaman saat ini, saya berani mengatakan kepada kita, ini adalah tantangan. Jika kita tidak berhikmat, jika kita tidak bijaksana dalam menjalaninya,
maka kita bisa terobsesi Bapak Ibu. Berbagai macam penawaran dunia yang membuat kita tergiur, kekayaan, popularitas, kenikmatan, status, dan sebagainya. Semua ini bisa menjadi jebakan bagi kita, yang mengalihkan kita dari jalan yang benar, dan membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Kekurangan iman karena keraguan kita terhadap janji-janji Tuhan. Karena kekhawatiran kita tentang masa depan, kita lebih memilih jalan pintas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga perhatian kita lebih pada kepentingan pribadi daripada mementingkan kehendak Tuhan. Yang membuat kita lupa bahwa segalanya bersifat sementara. Akibatnya kita lebih mudah tergoda untuk menerima apa yang dunia tawarkan daripada percaya pada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kekurangan iman bukanlah akhir dari segalanya. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk memperbaharui iman kepada Tuhan. Tetapi janganlah kesempatan ini kita gunakan untuk terus hidup dalam keberdosaan yang mengasihi dunia. Satu cara untuk melawan godaan dunia adalah membangun hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sebab di dalamnya begitu banyak arahan bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini Bapak Ibu. Percayalah, meskipun dunia tampak menarik, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan yang sejati bagi kita. Kemudian yang kedua, apa dampak obsesi terhadap gaya hidup modern bagi hidup orang beriman? Yaitu selalu memikirkan keinginan daging. Selalu memikirkan keinginan daging. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu yang terkasih, hal terbesar yang menghambat pertumbuhan iman kita adalah keinginan daging. Keinginan daging selalu melekat kepada kita, yang biasanya berpikir, apa yang ingin saya lakukan? Apa yang dapat saya raih? Yang seharusnya di dalam hal ini, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Begitu juga di dalam ayat 16 ini. Rasul Yohanes tidak hanya menyinggung bahayanya jika jemaat Kristen hidup dalam gaya hidup tertentu yang bersifat kedagingan. Tetapi ia juga mengatakan, ia juga berbicara tentang kondisi hati mereka jika menanggapi apa yang ditawarkan oleh dunia. Ada tiga aspek utama yang bisa menjauhkan hubungan manusia dari Tuhan. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging yaitu keinginan yang diarahkan oleh hawa nafsu kita yang menggebu-gebu untuk mendapatkan dan meraih kesenangan hidup dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Seperti kepuasan daging, nafsu daging. Sehingga membiarkan kita dalam hal ini kecanduan Bapak Ibu. Kemudian keinginan mata, yaitu keinginan untuk melihat apa yang indah dan yang menarik oleh mata. Contohnya, wah, ini termasuk jiwa-jiwa yang suka belanja online ini. Ya kan? Ini termasuk jiwa-jiwa yang suka belanja online Bapak Ibu. Sudah ada satu, masih ditambah. Bagaimana lemarinya, aman atau penuh dengan tas? Penuh dengan make up. Ini khusus ibu-ibu. Tapi jangan berkecil hati ibu-ibu. Ada juga untuk bapak-bapak.
Di mana keinginan hati ingin melihat sesuatu hal yang tidak layak untuk dilihat. Saya yakin Bapak pasti mengerti hal ini. Nah, begitulah penawaran dunia Bapak Ibu. Memang menggiurkan. Apalagi zaman sekarang sudah banyak kemajuan yang untuk memenuhi gaya hidup kita. Pinjaman online. Ya kan? Belanja online. Bahkan lebih parahnya sekarang, belanja online bisa ngutang loh. Bayarnya nyicil lagi. 17.000 per bulan. 22.000 per bulan. 35.000 per bulan. Tapi jangan sampai 1 juta Bapak Ibu. Bahaya. Atau ada yang sampai 5 juta? Saya harap tidak. Yang paling penting jangan ya Bapak Ibu ya. Bahaya. Artinya kita belanja tidak sesuai apa yang kita butuhkan, tetapi menjadi kebutuhan koleksi. Kemudian keangkuhan hidup, yaitu kebanggaan atas kesuksesan, atas gaya hidup yang berlebihan, supaya kita disanjung, supaya kita dianggap hebat oleh orang lain, sehingga kita tidak lagi membutuhkan pertolongan, bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Seolah-olah kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah semua ini dapat menguasai hati kita. Tetapi marilah sebaliknya, kita hidup dalam kesederhanaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan mengejar hal-hal yang berasal dari Tuhan, itulah yang bersifat kekal bagi kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghindari gaya hidup modern yang dapat mempengaruhi pola hidup beriman. Yaitu kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan dan hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Dan dunia saat ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini Yohanes mengajarkan jemaat Kristen untuk tetap berusaha hidup dalam kasih Kristus. Ia menekankan untuk terus melakukan kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Mari kita terlebih dahulu melihat apa yang dimaksud Yohanes dalam ayat ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, dengan teliti, ayat yang kita renungkan pagi ini menekankan satu objek yang membuat seluruh manusia, yang membuat kita, yang membuat umat Tuhan jatuh dalam keberdosaan. Objeknya adalah dunia. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi istrimu, suamimu, pacarmu. Seperti itu. Bukan, janganlah kamu mengasihi dunia. Kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia. Dan diakhiri di dalam ayat ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya semua yang ada di dunia ini bersifat fana. Inilah alasan Rasul Yohanes menegaskan hal ini kepada jemaat Kristen. Supaya mereka hidup. Supaya mereka yang sudah mengenal kebenaran dahulu, hendaklah itu jangan hilang ketika dunia menawarkan kesenangan. Percuma kita mengenal kasih Kristus tetapi masih mencintai hal-hal duniawi. Makanya di ayat yang ke-17b ditekankan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya, takut akan Tuhan dan patuhilah perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih,
selama kita hidup di dunia ini, kita wajib mengikuti gaya hidup seperti Kristus. Gaya hidup Kristus yang mencerminkan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Hidup sesuai dengan cara Yesus yang mengarahkan kita untuk terus berkembang dalam iman, dalam harapan, dalam kasih, yang semuanya itu adalah esensi dari ajaran Kristus. Hari ini kita menikmati perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus hanya mengingatkan kepada kita atas pengorbanannya yang sempurna dalam hidup kita? Apakah perjamuan kudus hanya sekedar membebaskan kita dari dosa? Tentu tidak. Perjamuan kudus tidak hanya sekedar mengingatkan kita atas pengorbanannya yang sempurna di kayu salib. Tidak hanya sekedar membebaskan kita dari dosa. Mengapa? Karena ketika kita menerima perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik kita. Maka kita harus memiliki gaya hidup Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Untuk berhikmat dalam menjalani hidup di dunia ini. Biarlah kita memancarkan gaya hidup Kristus dalam menghindari gaya hidup dunia yang dapat mempengaruhi iman kita. Marilah kita terus teguh dalam iman yang percaya pada pemeliharaan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang membawakan kami sukacita. Biarlah firman-Mu ini yang menuntun kami, bagaimana kami menjalani hidup di dunia ini. Dan saat ini hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami, agar kami menanamkan firman-Mu ini dalam lubuk hati kami. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk mengandalkan Engkau daripada mengandalkan kemampuan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu hidup kami, kiranya Tuhan yang memegang kendali. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, agar kami benar-benar layak kepadamu dan melakukan hal-hal yang baik dan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Mari arahkan pikiran kita kepada perjamuan kudus ini. Bahwa kita sebentar akan memakannya. Tetapi supaya kita makannya dengan layak. Bukan hanya sekedar kita mengampuni orang yang bersalah. Atau kita yang bersalah. Dan juga bukan sekedar kita menghapuskan segala kebencian dan juga dendam. Tetapi apakah kita juga sudah menghidupi kehidupan Kristus? Hidup Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Sebentar kita makan perjamuan kudus. Mari periksa diri kita.
Apakah kita sudah menghidupi hidup Yesus? Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak terbawa oleh hidup modern yang sia-sia. Memang kami membutuhkan kemajuan. Kami boleh menikmati dengan adanya modernisasi. Tetapi kami tidak boleh terbawa oleh segala sesuatu yang justru merugikan akan iman kami. Terima kasih Bapa, arahkan kami terus ke arah Kristus yang sudah berkorban buat kami, menebus dosa kami, dan membawa kami untuk hidup yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami ingat kematian-Mu, kami ingat pengorbanan-Mu, dan kami juga mau berjalan di dalam hidup-Mu. Terima kasih Yesus. Berkati perjamuan kudus Tuhan, supaya kami boleh menikmatinya sebentar. Supaya kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kemudian kami akan berjalan di dalam satu hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah mempersiapkan diri supaya kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan para pelayan perjamuan kudus. Boleh saya minta Bapak Arthur, Pak Rudi bisa tolong. Pak Ajis sekalian tolong maju. Pak Ajis bertiga supaya yang dua bisa di sini dan satu ke atas. Tolong guru sekolah minggu dipanggil. Silakan song leader maju ke depan. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan.
terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sisinya diberi anugerah, aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatnya dan suci selamanya. Aku pandang salibmu dengan liman teguh, kasih-Mulah ku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Mari kita angkat roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga
yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan supaya kami diselamatkan, kami ditebus, karena kami tidak sanggup menebus dosa kami, Tuhan. Karena terlalu mahal, terlalu kudus, kami tidak sanggup, Tuhan. Kami tidak sanggup, Tuhan. Harta kami tidak cukup dan tidak pernah cukup. Karena Engkau, Tuhan, dengan segala kemurahan-Mu, menebus kami. Bapa, kami tahu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Bukan untuk hidup biasa-biasa, tetapi Engkau mengharapkan kami hidup seperti Yesus. Supaya kami hidup di jalan-Mu, Tuhan. Karena Engkau telah mempersiapkan kami dengan baik untuk memasuki setiap zaman. Setiap zaman. Semakin tua zaman ini, justru bukan semakin lebih baik. Memang teknologinya begitu tinggi, tetapi manusia sudah memakai teknologi yang begitu tinggi, justru memakainya untuk sesuatu yang salah. Tuhan, tolong supaya kami di tengah-tengah era yang begitu maju, kami tetap memakai hidup Yesus. Karena hidup Yesus adalah hidup yang relevan untuk masuk di dalam segala zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, tuntun kami. Pegang kami Tuhan. Untuk memasuki hari-hari kami bersama Yesus. Terima kasih Bapak. Perjamuan kudus saat ini telah mengubahkan arah pikiran kami menjadi lebih baru lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelas dikumpulkan. Silakan Pak Arthur untuk membacakan warta Jumat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta Jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nanti sore pukul 17.00 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan ibadah berlangsung 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 17 sore. Berikutnya, setiap hari Selasa ada kebaktian
kaum bapak atau kaum pria via Zoom pada pukul 19.00. Harap semua kaum pria dapat mengikutinya. Dan setiap Kamis pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita bergabung untuk memperkuat iman dan persekutuan kaum wanita. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18.00 sore, ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Grace dan Ibu Asma. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persepuluhan, kantong biru untuk persepuluhan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan sampai saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, Kupersembahkan yang terbaik. Persembahkan kepadamu yang terbaik dariku.
kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Itu taat firman-Mu, bukti cinta kasih-Mu. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Kini ku persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Itu taat firman-Mu, bukti cinta kasih-Mu. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh bawa apa yang menjadi milik-Mu, kami bawa kembali kepada-Mu. Dan kami bawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, ini semua adalah berkat-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu. Kalau kami boleh memberi, kami bersyukur kepada-Mu. Kami boleh hidup Tuhan dengan sisa yang ada ini. Boleh dipakai dengan baik. Dan Tuhan memberkati persembahan yang kami serahkan. Dan juga memberkati apa yang kami pakai untuk hidup kami selanjutnya. Bapa, terima kasih untuk waktu yang lalu yang Tuhan sudah menolong dan memberkatinya. Bapa, kami ingat orang tua kami yang sudah bekerja dan berjerih lelah untuk kami anak-anaknya. Sehingga kami boleh terpelihara dengan baik. Kami boleh Tuhan sekolah, kami boleh kuliah, dan kami boleh hidup dengan layak. Oleh karena orang tua kami yang telah bekerja keras untuk kami anak-anaknya. Peliharakan orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Tolong orang tua kami untuk tetap sabar. Untuk tetap Tuhan gigih di dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Tuhan memberkatinya dan membuka jalan untuk setiap masalah yang harus dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah yang tidak mudah untuk dapat dilewati. Tetapi Tuhan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Anak-anak kami memeliharakan keluarganya dengan baik. Anak-anak kami mengingat kami orang tuanya. Kami tetap dipelihara supaya kami tetap bisa hidup Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang Tuhan pakai untuk memberkati keluarganya. Tuhan, tuntun anak-anak kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan Tuhan ketekunan untuk mengerjakan apa yang ada. Berikan jalan keluar ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Berikan jalan keluar supaya dapat diatasi dengan baik.
Tolong supaya anak-anak kami tidak menyerah menghadapi apapun juga. Kami berdoa juga Tuhan, buat kami yang mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk Tuhan menikah, untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, persiapkan kami, berkati apa yang kami usahakan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan kami yang sudah bekerja ini, kami diberkati oleh Tuhan terus. Sehingga apa yang menjadi milikmu kami kembalikan kepadamu. Dan kami berkorban juga memberikan apa yang layak untuk pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami berdoa buat kami yang saat ini. Tuhan, kami belum bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tolong Tuhan, buka jalan Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan hidup yang sejahtera. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami jalan keluar yang baik Tuhan, supaya kami boleh mengusahakan pekerjaan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan penuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Bagi kami yang belum bekerja, bukakan jalan Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan memasuki pekerjaan kami. Dan ada perusahaan yang dapat kami masuki. Dan kami bisa bekerja. Kami percaya Tuhan menolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur semua doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Engkau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan. Keadaan Indonesia saat ini. Tuhan, keadaan ini tidak baik-baik saja. Kami mengalami keadaan Tuhan, di mana suara-suara yang kadang-kadang begitu minir Tuhan, menakutkan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan. Kami berdoa Tuhan, buat pemilu kada yang sebentar lagi akan dilakukan. Tolong Tuhan, supaya pemilu kada boleh menjadi tempat di mana rakyat boleh memilih wakil rakyat dengan tepat dan tidak salah. Tolong Tuhan, supaya rakyat tidak diiming-imingi hanya oleh uang yang sekian ratus ribu. Tetapi kehilangan masa depan untuk 5 tahun ke depan. Mungkin juga bisa lebih dari itu Tuhan. Jika rakyat salah pilih. Tolong Tuhan. Supaya orang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Orang-orang yang benar mencintai Indonesia. Orang yang benar-benar Tuhan takut korupsi, dan mau bekerja keras, mempunyai wawasan yang luas untuk memajukan Indonesia, supaya rakyat sejahtera Tuhan. Kami tahu Kau menolong. Tolong Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, suksesi kepemimpinan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Biar ini boleh berjalan dengan baik, sehingga presiden yang baru boleh memilih kabinet menteri, orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, takut korupsi Tuhan.
Dan para menteri yang terpilih adalah menteri yang mempunyai pengalaman yang baik, mempunyai wawasan yang luas, dan mau kerja keras, mencintai rakyat, ingin membuat Indonesia maju. Kami percaya Tuhan tolong. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mencintai Indonesia. Kami rindu Indonesia menjadi negara yang baik. Kami berdoa supaya gereja Tuhan tumbuh, gereja Tuhan bersaksi, menginjili, supaya banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus, bertobat, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sertai kami jika kami meninggalkan tempat ini. Biar Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai saudara semua. Mulai saat ini. Sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa.